tentang pentingnya probiotik untuk tubuh. Bapak Rekta Gesson ini adalah Direktur Utama dari PT AMA, produsen probiotik Pro EM1. Saya sapa dulu tamu kita hari ini. Selamat pagi Pak Rekta. Selamat pagi Mas Wahyu. Teman-teman Time Lover, Pak Rekta ini saat ini berada di Amerika Serikat. Kita bicara via daring ini, tapi nanti Pak Rekta akan menjelaskan lebih detail tentang Pro EM1 ini. Pak Rekta, bisa dijelaskan ini sedang di mana ini Pak, dan jam berapa kalau di Amerika sekarang? Saya sedang berada di kota Madison, State Wisconsin. 12 jam lebih lambat daripada Malang atau Surabaya. Jadi sekarang 10 malam lewat 15, Mas Wahyu. Oke, malam masih muda, belum larut, jadi kita nanti banyak ngobrol tentang pentingnya probiotik untuk tubuh manusia, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Time Lover, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Pak Rekta, pakar probiotik, kita saksikan video singkat dari Pro EM1. Kali ini part 3, bagian ketiga, saya mau bercerita bagaimana membangun imunitas bukan hanya tubuh, tapi kita mulai bangun imunitas itu dari lingkungan, Mas Wahyu. Oke. Ya, bisa saya mulai dengan slide pertama? Bisa Pak Rekta, monggo. Baik, lingkungan yang memiliki imunitas adalah lingkungan yang memiliki probiotik minimal 80% dari komunitas ekologis mikroba yang dinamakan mikrobioma. Jadi komunitas mikroba yang ada di lingkungan, saya lebih suka memakai istilah mikrobioma. Sedangkan kalau di dalam tubuh adalah mikrobiota. Ekosistem kita tahu bahwa adalah sebuah rantai makanan ya. Jadi komunitas mikroba ini membentuk ekosistem mikro yang tidak kasat mata, Mas Wahyu. Tanah, sungai, dan laut mampu menetralisir atau meredam bakteri patogen termasuk virus. Kita tahu bahwa teman-teman muslim bagaimana menyucikan bekas jilatan anjing dengan menggunakan air dan tanah. Warga Kalimantan juga membersihkan urin dari kucing pada lantai rumah yang biasanya terbuat dari kayu dengan menggunakan tanah juga, Mas Wahyu. Bukan dengan air panas atau alkohol ya, tapi dengan tanah. Nah, penjelasan medisnya adalah karena di dalam air dan tanah yang sehat itu terdapat jutaan bahkan miliaran probiotik per gram tanah atau per mililiter air. Kalau dianalogikan seperti ini, Mas Wahyu. Gimana, Pak? Preman itu kalau ditaruh ya, kalau ditempatkan pada pondok pesantren, ya mohon izin, maka preman itu akan kehilangan kejahatan atau keganasannya karena setiap hari mendapat nasihat, mendapat tausiah dari ustadz atau kiai, dan juga bergaul dengan santri yang semuanya baik ya. Nah, kenapa 80% probiotik itu bisa meredam patogen termasuk virus? Mekanismenya adalah sebagai berikut, Mas Wahyu. Probiotik itu akan berkompetisi secara ruang dan makanan dengan patogen. Probiotik juga bisa memproduksi antibiotik atau bakteriosin untuk menekan patogen. Nah, kalau tidak ada strain yang dominan, maka tidak akan ada merebak penyakit. Penyakit sejatinya adalah dominasi salah satu strain dari mikroba yang ada di dalam mikrobioma. Kalau
yang mendominasi itu adalah bakteri negatif, kita semua tahu bahwa itu adalah infectious disease, penyakit infeksi. Tapi ternyata bakteri positif pun kalau terlalu dominan akan menunjukkan keganasan atau patogenitas. Ini yang jarang diketahui ya. Orang medis mengatakan ini adalah penyakit yang dikategorikan non-curable disease. Nanti kita semua akan jelaskan di belakang apa itu non-curable disease. Mungkin pada part berikutnya ya, podcast part berikutnya, dan bagaimana solusinya, cara memulihkannya. Tubuh juga sejatinya adalah sebuah ekosistem, Mas Wahyu. Bagian dari lingkungan yang merupakan ekosistem yang lebih besar ya. Tubuh yang memiliki imunitas, ya sama dengan lingkungan tadi ya, adalah apabila terdapat komunitas probiotik sebanyak 80% di dalam komunitas mikroba yang dinamakan mikrobiota. Jadi kalau di lingkungan saya menamakannya komunitas mikroba ini adalah mikrobioma, kalau di dalam tubuh adalah mikrobiota. Bagaimana cirinya kalau terbangun mikrobiota dalam tubuh, utamanya di dalam usus? Maka kalau mikrobiota ada di dalam usus, maka kita akan memiliki imunitas dengan respon yang seimbang. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau kita memiliki imunitas dengan respon yang seimbang, sesungguhnya kita bisa mencegah penyakit apapun, bahkan bisa menyembuhkan penyakit apapun, Mas Wahyu. Sayangnya ya, pestisida, desinfektan, antibiotik dan antivirus memang mungkin bisa membunuh target. Tapi probiotik pun terbunuh sehingga imunitas yang sudah terbangun tadi akan menjadi drop. Malah pertahanan kita jadi terbuka. Bibit penyakit apapun, bakteri patogen dan virus yang masuk akan menjadi penyebab merebaknya penyakit. Demikian paparan saya mengenai bagaimana membangun imunitas lingkungan dan tubuh, Mas Wahyu. Barangkali ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas atau ditambahkan, monggo. Jadi pada intinya ketika tubuh seimbang, baik itu khususnya yang ini ya terkait mikrobiotiknya ini seimbang, misalnya 80% tubuh akan menjadi apa ya, balance itu sehat dalam tanda kutip. Kita tidak gampang sakit, bisa menangkal bakteri atau virus semacam itu ya Pak Rekta. Betul, Mas Wahyu. Jadi yang dikatakan seimbang itu kita harus memiliki 80% probiotik di dalam komunitas ekologis mikroba. Komunitas ekologis mikroba adalah mikrobioma, kalau di lingkungan mikrobiota di dalam tubuh. Nah, kalau kita memiliki 80% probiotik di dalam mikrobiota, maka tubuh kita akan memiliki imunitas. Lingkungan pun akan memiliki imunitas. Seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya sungai, laut, bahkan tanah yang sehat, itu mampu menetralisir atau meredam patogen apapun, termasuk virus. Oke, Pak Rekta. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih mendalam terkait ini, Pak Rekta. Ya, jadi probiotik yang 80% di dalam mikrobiota, dalam tubuh, atau di dalam mikrobioma di lingkungan, itu akan berkompetisi dengan patogen, termasuk virus, dalam hal pemanfaatan nutrisi dan ruang. Probiotik juga bisa memproduksi antibiotik atau bakteriosin yang menjadi penekan patogen termasuk virus. Sehingga patogen atau virus tadi tidak akan dominan. Syaratnya penyakit infeksi itu kalau terjadi dominasi patogen atau virus, Mas Wahyu. Nah, kalau
eh, patogen atau virus ini bisa diredam oleh 80% probiotik di dalam mikrobiota atau mikrobioma, maka tidak akan merebak penyakit infeksi ya. Tapi sesungguhnya bukan hanya penyakit infeksi, penyakit yang non-communicable pun seperti penyakit degeneratif, penyakit lifestyle, itu juga bisa dicegah dan dipulihkan, Mas Wahyu. Oke. Silakan Pak Rekta, mungkin ada penjelasan yang lain tentang probiotik ini. Kita masuk ke slide kedua ya. Ini adalah piramida kehidupan. Jadi kita lihat yang di dasar itu adalah mikroba. Mikroba terdiri dari bakteri, jamur, fungi ya, protozoa, virus, arke. Kita lihat proporsinya paling banyak ya, dia di dasar. Kemudian di atasnya ada tanaman sederhana, hewan-hewan sederhana, dan seterusnya. Di atasnya lagi ada ternak, ada tanaman untuk pertanian, tanaman untuk perkebunan, dan seterusnya. Yang ada di puncak dari piramida kehidupan itu adalah kita, Mas Wahyu, manusia. Nah, kita lihat pada piramida kehidupan ini, rupanya mikroba merupakan fondasi yang menopang kehidupan yang lebih kompleks di atasnya. Manusia berada pada puncak dari piramida ini. Apa fungsinya mikroba bagi makhluk-makhluk yang lebih kompleks di atasnya? Mikroba memberi makanan dan juga berada di dalam makhluk yang multiselular, yang banyak sel. Dia akan membentuk simbiosis, hidup saling menguntungkan dengan makhluk multiselular. Pada slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari mikrobiota atau komunitas mikroba ini dalam tubuh. Fungsinya sangat penting, Mas Wahyu, bagi kesehatan kita. Nah, kalau bangunan ini pondasinya rusak ya, hancur, tentu bangunannya akan ambruk atau kolaps ya. Nah, menggunakan pestisida, menggunakan desinfektan, antibiotik, antivirus, itu sama dengan menghancurkan pondasi piramida ini. Maka bangunan atau piramida kehidupan ini akan kolaps, terjadi berbagai masalah. Salah satunya ya pandemi ini ya karena itu, Mas Wahyu. Demikian pemaparan saya mengenai slide kedua, Mas Wahyu. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan, silakan, Mas Wahyu. Jadi yang saya pahami bahwa lingkungan, kalau dari slide-nya Pak Rekta ini, lingkungan pondasinya adalah mikrobiotik ya, mikroba itu. Begitu juga tubuh manusia. Ketika yang dasar sebagai fondasi itu sehat, yang atas akan sehat, semacam itu Pak Rekta ya. Jadi ketika tubuh manusia itu mikrobanya buruk atau tidak seimbang, terutama mikroba baiknya itu lebih sedikit daripada yang buruk, itu akan berpengaruh pada seluruh sistem tubuh manusia. Betul Mas Wahyu. Oke. Jadi yang perlu gimana rupanya tubuh kita itu juga sebuah ekosistem. Iya. Ekosistem kecil merupakan bagian dari lingkungan yang merupakan ekosistem yang lebih besar. Lingkungan yang merupakan suatu ekosistem lebih besar menjadi bagian dari bumi, ekosistem terbesar, Mas Wahyu. Semuanya penopangnya adalah mikroba. Sekarang bagaimana mikroba itu? Oke. Nah, sekarang kalau di tubuh manusia, kalau mikrobanya kurang atau rusak, apa yang harus dilakukan ini Pak Rekta? Di lingkungan yang masih bagus ya, kita bisa berkomunikasi dengan alam melalui kulit, pernafasan, makanan ya. Kita akan mendapatkan probiotik itu di lingkungan yang masih bagus.
Tetapi di kota yang umumnya lingkungannya sudah jelek ya, malah bisa dikategorikan lebih buruk, ekstrim ya, di mana di situ terdapat banyak gas-gas beracun seperti CO2, metan, H2S, dan amoniak. Sebaliknya oksigen sedikit, maka di lingkungan yang ekstrim seperti itu justru patogen termasuk virus yang kondusif untuk hidup. Nah, pada lingkungan seperti itu yang buruk bahkan ekstrim, kita tidak bisa hanya berharap mendapatkan probiotik dari lingkungan melalui kulit, melalui pernafasan kita, melalui makanan kita, tetapi harus didapatkan dengan suplementasi. Suplementasi kita mengkonsumsi suplemen kesehatan probiotik seperti Pro IM1 itu, Mas Wahyu. Oke. Jadi kalau kita mungkin berada di lingkungan yang tidak bagus atau di kota yang penuh dengan radikal bebas itu, polusi dan sebagainya, jadi memang sangat dibutuhkan asupan suplemen probiotik ya Pak Rekta ya, untuk tetap membuat pondasi tubuh kita itu seimbang, mikrobiotikanya itu 80% yang seperti dijelaskan tadi itu, bahwa betul, probiotiknya supaya kurang, tetap kita maintain terjaga 80%, jadi perlu asupan perlu itu suplementasi dengan suplemen kesehatan probiotik. Di lingkungan pun seperti itu, Mas Wahyu. Di lingkungan yang sudah tercemar, lingkungan yang ekstrim, yang di situ justru sebaliknya hidup yang kondusif adalah untuk patogen termasuk virus. Nah, di lingkungannya seperti itu juga perlu penambahan probiotik untuk lingkungan ya, sama seperti tubuh kita juga, Mas Wahyu. Oke. Jadi time lover, bahwa untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, kita butuh makanan asupan probiotik. Dan itu ada di produknya Pro EM1, suplemen kesehatan probiotik aktif yang bisa membantu kesehatan mikrobiotika yang ada di tubuh kita. Betul. Pak Rekta, kita break sebentar untuk nanti kita bincang lagi di sesi kedua. Siap, silakan Mas Wahyu. Siap, Mas Wahyu. Siap. Ini Pak Rekta bisa lanjut ke slide berikutnya nih ya. Ya. Tolong slide ke-3. Mikroba bisa kita temukan di mana-mana. Mulai dari kepundan gunung yang meletup-meletup itu, berbijar, itu ada mikroba, Mas Wahyu. Di dasar laut pun yang dalam sekali, yang kita sendiri tidak bisa jangkau, itu ada mikroba sampai di kutub es. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tubuh kita sesungguhnya adalah suatu sistem ekologis, sebuah ekosistem. Dan kita merupakan bagian dari lingkungan yang merupakan ekosistem lebih besar. Lingkungan, dan pada gilirannya lingkungan juga merupakan bagian dari bumi yang merupakan ekosistem terbesar. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mikroba-mikroba yang ada di bumi itu? Rupanya kita berkomunikasi dan mendapatkan probiotik melalui kulit, melalui saluran pernapasan, melalui saluran pencernaan, melalui makanan minuman kita, Mas Wahyu. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memang membuat kita hidup jadi serba mudah, tetapi sering menentang alam, yang artinya menentang tubuh kita sendiri maupun lingkungan hidup. Saya mau contoh ya, emisi dari kendaraan bermotor maupun industri, CO2 ya, kemudian dari budidaya intensif yang tidak diimbangi dengan kemampuan teknik budidaya, tidak bisa mengelola sampah organik,
dari populasi budidaya itu akan membusuk menghasilkan metan. Nah, CO2 dan metan kita tahu akan menjadi penyebab global warming. Global warming akan menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan merebaknya penyakit, wabah sampai pandemi, Mas Wahyu. Gaya hidup modern sekarang yang menuntut orang hidup serba praktis, ya, efisien, berproduksi tinggi dan menuntut kecepatan tinggi, itu akan memutus komunikasi manusia dengan alam tadi. Kenapa? Orang untuk mengawal produksi pertanian, perkebunan menggunakan pestisida, mengawal produksi ternak ayam dengan menggunakan antibiotik. Kita sendiri juga ketika merasa tidak enak badan, ketika demam sedikit, supaya cepat sembuh, cespleng kita mudah mengkonsumsi antibiotik. Maka ini semua akan memutus komunikasi kita tadi dengan alam, Mas Wahyu. Ini saya kira slide ketiga cukup ini. Silahkan, Mas Wahyu. Lanjut dulu, Pak. Lanjut, ya. Iya. Silahkan kita masuk ke slide keempat. Ini adalah statement dari seorang filsuf Yunani yang namanya Hippocrates. Kita tahu, Mas Wahyu, bahwa Hippocrates adalah bapak kedokteran modern, ya. Mahasiswa kedokteran sebelum ditahbiskan menjadi seorang dokter mengucapkan sumpah beliau, Hippocratic Oath, ya. Pada waktu itu belum ada mikroskop, tapi Hippocrates ini sudah bisa meramalkan bahwa di dalam usus kita itu ada komunitas mikroba yang dinamakan mikrobiota tadi. Semua penyakit menurut Hippocrates itu diawali dari masalah di dalam usus. All disease begins in the gut. Sebaliknya kesehatan juga ditentukan oleh kesehatan mikrobiota yang ada di dalam usus. Health is determined by the microbiota in our gut. Rupanya statement dari filsuf Yunani Hippocrates ini sama dengan statement dari Ali bin Abi Thalib, Mas Wahyu. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi Muhammad. Kira-kira hidup tahun berapa, Mas Wahyu? Tahun sebelum Masehi yang jelas. Mungkin sekitar 600 Masehi gitu ya, Mas Wahyu. Ya, itu juga saya rasa belum ada mikroskop. Nah, dua statement dari beliau ini sama, bahwa kesehatan kita itu ditentukan oleh kesehatan usus, detailnya adalah kesehatan mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Penyakit pun berawal dari masalah yang terjadi di dalam usus kita, masalah dengan mikrobiota. Saya kira ini cukup untuk slide keempat. Silahkan Mas Wahyu mau ditanggapi atau ditanyakan. Yang saya tangkap di sini adalah mungkin bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu berpusat pada perut ya Pak ya, pada pencernaan kita. Betul Ketika sekali. pencernaan itu tidak beres, akhirnya merembet kepada sistem yang lain. Karena ini tubuh manusia, berarti bisa merembet ke seluruh bagian tubuh manusia. Dan cara terbaik untuk menjaga kesehatan sebenarnya adalah pada proses kesehatan di perut itu sendiri, di bagian pencernaan. Semacam itu ya Pak Rekta ya? Betul, Mas Wahyu. Rupanya kendali tubuh itu ada di usus. Riset-riset ya, penelitian terkini itu banyak meneliti mengenai mikrobiota yang ada di dalam usus. Rupanya mikrobiota ini terhubung dengan mikrobiota yang ada di organ-organ lain, Mas Wahyu. Makanya ada gut-lung axis, ada interkoneksi antara usus dengan paru-paru, ada gut-skin axis, ada interkoneksi antara usus dengan kulit. Makanya Mas Wahyu bisa kelihatan cerah pagi ini, ganteng, itu pasti ususnya sehat. Alhamdulillah.
Kalau ususnya tidak sehat, mikrobiotanya rusak, udah pasti mungkin mukanya nggak cerah, lalu kukulen. Nah, itu orang-orang yang kulit wajahnya suram, ya, berjerawat, itu pasti ususnya nggak sehat, Mas Wahyu. Belum ada mikrobiota yang seimbang dan beragam. Ada lagi rupanya penelitian terkini, komunitas mikrobiota itu juga ada di otak, Mas Wahyu. Jadi ada interkoneksi antara usus dengan otak, gut-brain axis. Jadi kalau orang memiliki mikrobiota yang sehat, lalu diberi makanan, apa itu? Prebiotik makanannya, serat dari sayur dan buah-buahan, maka akan diproduksi hormon yang menyebabkan orang itu merasa rileks, merasa tenang. Hormon serotonin, ya. Rupanya 80% serotonin itu diproduksi di usus. Begitu. Jadi pusat kendali tubuhnya ada di usus, Pak Wahyu. Betul, seperti yang diramalkan oleh filsuf Yunani tadi, Hippocrates, dan sahabatnya Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Oke, jadi pada intinya perut bahagia, maksudnya bahagia dalam artian sehat, bukan makan yang enak, asal enak tapi nggak sehat. Ketika perut bahagia karena sehat, tubuh akan menjadi sehat karena usus itu akan mengirimkan hormon yang membuat kita itu cara kerjanya usus mengirimkan hormon ke otak, otak mengeluarkan hormon yang serotonin tadi, membuat kita rileks, membuat kita sehat, semacam itu, Pak, ya. Betul. Jadi kalau ada masalah, kita akan bisa berpikir tenang untuk menyelesaikan masalah, tapi tetap masalahnya harus diselesaikan, Mas Wahyu. Betul. Kalau utang ya harus nyaur, tapi kan kita bisa mikir gimana cara nyicilnya. Ya, cara nyicilnya dengan kita yang sehat. Kalau kita sehat, bekerja dengan maksimal. Semacam itu, Pak Rekta. Sesungguhnya COVID pun bisa diselesaikan karena ada interkoneksi, Mas Wahyu, antara itu, mikrobiota usus dengan mikrobiota yang ada di paru-paru, gut-lung axis. Akibat penempelan COVID di paru-paru, maka sistem imun di paru-paru itu kacau. Nah, kalau kita intervensi dengan minum probiotik multistrain, ProEM1, maka sistem imun yang kacau juga di usus itu akan diregulasi. Setelah sistem imun di usus terregulasi menjadi seimbang, sebaliknya dia akan meregulasi sistem imun di paru-paru menjadi seimbang, sehingga COVID bisa pulih, bisa sembuh. Begitu, Mas Wahyu. Oke. Ini juga terkait itu ya, Pak, ya. Kemarin saya juga baca bahwa ProEM1 dibagikan ke perawat dan juga pasien COVID-19 dan hasilnya sangat luar biasa, mampu meningkatkan imunitas mereka sehingga recovery pasien lebih cepat dan para perawat juga imunnya lebih kuat sehingga bisa menangkal COVID-19. Bisa diceritakan itu, Pak? Ya, bukan hanya testimoni yang kami kumpulkan, tapi kita sudah memiliki data uji klinis, Mas Wahyu. ProEM1 diberikan kepada tenaga kesehatan yang tiap hari merawat pasien COVID, artinya mereka terekspos tiap hari dengan coronavirus, dengan konsumsi 15 mili pada pagi, kemudian 15 mili lagi setelah makan malam. Rupanya pada akhir uji klinik 28 hari, tenaga kesehatan ini menjadi lebih sehat, baik dilihat dari parameter gejala klinis seperti umumnya penyakit infeksi pernafasan, saluran pernafasan atas, ya, buntu hidung, jebras-jebres, demam, nyeri. Itu terjadi penurunan skor dari 1,07 menjadi 1,03. Lebih jauh ada pemeriksaan imunologis dengan pengambilan darah, rupanya parameter imunologis respon imun yang pro radang dengan respon imun yang anti radang itu terjadi keseimbangan. Nah, jadi dengan respon imun yang seimbang itu kita bisa menghindari penyakit apapun, termasuk penyakit infeksi COVID-19. Lalu ada lagi tenaga kesehatan yang positif, dibagi dua kelompok, satu diberi ProEM1, satu tidak diberi sebagai kontrol. Rupanya yang diberi ProEM1 sembuhnya lebih cepat
durasi perawatannya lebih pendek, city value lebih tinggi yang artinya viral load-nya lebih rendah. Yang istimewa Mas Wahyu, tidak terjadi reinfeksi pada kelompok yang diberi probiotik. Sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak diberi probiotik terjadi reinfeksi. Demikian Mas Wahyu. Oke, menarik sekali. Silakan Pak Rekta kalau mungkin ada penjelasan lain terkait pentingnya probiotik untuk tubuh manusia. Kita masuk ke slide kelima. Oke. Ini adalah koloni bakteri yang tumbuh di cawan agar. Kita tahu bahwa bakteri itu tidak kasat mata, kita tidak bisa lihat. Koloninya akan nampak ya kalau dia ditanam dalam cawan agar dengan cara menuang atau menggoserkan sampel pada media agar-agar. Koloni-koloni ini digambarkan membentuk tubuh kita, Mas Wahyu. Seperti kita lihat pada slide ini ya. Jumlah bakteri rupanya 10 kali lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita sendiri. Jadi bisa dikatakan kita ini hanya 10% manusia. 90% kita ini bakteri. We are 10% human, 90% bakteri. Next, slide ke-6. Lebih menarik, rupanya virus itu dibandingkan jumlah bakteri di dalam tubuh kita, 5:1, Mas Wahyu. Nah, kalau bakteri tadi 10 kali lebih banyak dari sel tubuh kita sendiri, dan virus 5 kali lebih banyak dari bakteri, berarti virus berapa kali lebih banyak, Mas Wahyu, dibandingkan sel tubuh kita? 50 kali ya. Bayangkan. 150 kali ya. Bagaimana nasib kita kalau tidak memiliki sistem pertahanan, kita tidak memiliki imunitas yang seimbang ya. Tentu kita setelah lahir, ceprot, habis kita dimakan virus. Atau paling telat, setelah kita dilahirkan belajar merangkak juga sudah game over, dimakan virus, Mas Wahyu. Jadi sesungguhnya kita itu bisa hidup berdampingan, kita hidup bisa damai dengan virus. Kita memberi tempat untuk dia, memberi nutrisi untuk dia, sebaliknya dia juga meregulasi fungsi-fungsi fisiologis di dalam tubuh kita. Nah, yang paling dahsyat ternyata jumlah gen dari mikrobiota ini ada 3 juta lebih, Mas Wahyu. Sedangkan gen tubuh kita sendiri itu cuma 23.000. Jadi 99% lebih DNA yang ada di dalam tubuh kita itu adalah milik mikrobiota. Punya kita nggak sampai 1%, Mas Wahyu. Padahal kita tahu bahwa gen itu adalah cetakan untuk memproduksi protein, senyawa-senyawa bioaktif seperti antioksidan, enzim, hormon, vitamin yang penting untuk metabolisme sel. Nah, kalau senyawa-senyawa bioaktif, protein dan lain sebagainya itu bisa disediakan di dalam tubuh, sel kita akan bermetabolisme dengan lancar, sel akan bertenaga, organ akan sehat, tubuh kita pun akan sehat dan energik, Mas Wahyu. Nah, 90% masalah kesehatan juga rupanya bisa dihubungkan dengan masalah yang terjadi pada mikrobiota di usus kita atau di organ-organ yang lain. Terjadi kerusakan mikrobiota rupanya yang menjadi penyebab masalah kesehatan, penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif dan penyakit lifestyle. Demikian penjelasan saya mengenai slide ke-5 dan slide ke-6. Silahkan Mas Wahyu, mungkin mau menambahkan. Oke Pak Rekta, jadi sebenarnya yang saya tangkap di sini adalah tubuh kita ini rentan. Menurut saya rentan karena apa? Kita hidup di lingkungan yang tidak sehat, terkadang terus makanan yang buruk. Mungkin makanannya baik, tapi karena proses makanannya salah, sehingga itu bisa menjadi hal yang buruk bagi tubuh manusia. Sementara tubuh memang memproduksi mikroba yang bagus untuk kita, tapi terkadang juga mikrobiota itu, mikroba yang baik itu kalah. Karena itu
dibutuhkan suplemen kesehatan probiotik aktif yang untuk menyeimbangkan apa yang ada di tubuh kita. Pak Rekta, terkait produk Pro EM1 ini, bisa nggak dijelaskan kenapa kita butuh meminum itu? Apa keunggulan dari Pro EM1 ini? Pro EM1 adalah produk yang berisi multistrain probiotik yang hidup dan aktif. Nah, kalau tadi syaratnya organ sehat, tubuh sehat adalah memiliki 80% probiotik di dalam komunitas mikroba, di dalam mikrobiota. Dengan mengkonsumsi Pro EM1 ini, maka proporsi 80% itu cepat dicapai, Mas Wahyu. Oke. Makanya masalah kesehatan bisa segera dipulihkan, cespleng lah istilahnya ya. Jadi kami boleh bangga mematahkan bahwa probiotik itu sama dengan herbal. Butuh waktu yang panjang, butuh omset yang lama untuk kerja. Jadi rupanya kalau probiotik itu hidup dan aktif, yang kepadatannya sangat tinggi, miliaran sampai puluhan miliar per mililiter, rupanya masalah kesehatan itu bisa segera diselesaikan, dipulihkan. Kita tahu bahwa apa sekarang penyakit yang nggak lebih darurat daripada seorang pasien dengan gejala parah, kemudian saturasinya di bawah 80, Mas Wahyu. Ya, itu rupanya dengan memberikan Pro EM1 dosis double ya 30 mili beberapa kali dalam sehari, itu segera bisa dipulihkan, saturasi itu bisa segera dinormalkan, Mas Wahyu. Demikian. Oke. Oke, Pak Rekta. Masih ada slide lagi, Pak Rekta? Ada 2 lagi, Mas Wahyu. Ya. Oke, silakan dilanjut aja. Setelah itu kita break sebentar, Pak. Ini tadi yang saya sudah singgung di depan, mikrobiota dan mikrobioma ya. Mikrobiota adalah komunitas ekologis dari mikroba komensal. Komensalnya artinya ada dengan kita sejak kita dilahirkan. Simbiotik itu adalah seperti produk Pro EM1 itu. Ada probiotik beserta makanannya, itu dikatakan simbiotik. Dan juga ada rupanya di dalam mikrobiota itu boleh patogenik, yang jahat, termasuk virus, tapi dibatasi tadi 20%, Mas Wahyu. Iya. Yang terdapat dalam tubuh atau pada tubuh organisme multiseluler, organisme yang bersel banyak, yaitu binatang, tanaman, sampai kita juga manusia adalah makhluk multiseluler. Terdiri dari bakteri, arke, protozoa, jamur, dan virus. Sesungguhnya semuanya itu penting bagi keseimbangan imunologi, keseimbangan imun ya, keseimbangan hormonal dan metabolisme dari inangnya, yaitu kita sebagai manusia. Nah, mikrobioma adalah komunitas mikroba yang membentuk ekosistem dalam habitatnya. Saya memakai istilah mikrobioma ini untuk komunitas mikroba yang ada di lingkungan. Slide terakhir. Nah, kita lihat bahwa mikrobiota dengan kita sebagai inang host itu hidup saling menguntungkan, Mas Wahyu. Terjadi simbiosis yang saling menguntungkan ya. Kita memberi kepada mikrobiota tempat dan nutrisi. Tapi sebaliknya, mikrobiota memberikan fungsi yang luar biasa penting, sangat penting untuk kesehatan kita. Apa itu, Mas Wahyu? Pertama, dia mencerna makanan yang kita makan. Kita tahu bahwa makanan yang kita makan adalah senyawa kompleks organik ya. Tentu harus dipotong-potong dulu menjadi senyawa yang rantai pendek supaya bisa diserap usus. Nah, itu bisa dilakukan oleh mikrobiota. Rupanya makanan atau hasil pencernaan makanan oleh enzim kita sendiri sering-sering itu masih asing bagi tubuh, Mas Wahyu. Bisa mengakibatkan alergi. Jadi orang setelah makan makanan tertentu bisa diare, bisa gatal kulit, bisa sesek napasnya. Itu karena mengalami alergi. Makanan atau hasil cerna makanan oleh enzim kita sendiri
itu masih asing, ditolak oleh tubuh. Nah, kalau mikrobiota ini ada di dalam usus kita, mikrobiota yang sehat tentu ya, yang beragam dan seimbang, mikrobiota ini mampu melakukan detoksifikasi, mampu melakukan metabolisme, sehingga makanan atau hasil pencernaan makanan oleh enzim-enzim tubuh kita sendiri menjadi organik, menjadi bisa diterima oleh tubuh. Sehingga tidak bersifat alergenik lagi, bisa diterima tubuh, tidak terjadi alergi. Kemudian yang lebih penting lagi rupanya senyawa-senyawa organik rantai pendek tadi, asam amino, gula, asam organik rantai pendek, itu bisa disintesa lebih jauh oleh mikrobiota menjadi senyawa-senyawa bioaktif. Apa itu? Vitamin, antioksidan, enzim, hormon. Nah, makanya dengan mengkonsumsi gula dan lain-lain bisa memproduksi senyawa bioaktif yang membuat badan kita jadi energik. Mikrobiota ini juga bisa digunakan untuk pengendalian berat badan, Mas Wahyu. Bisa untuk kontrol kelebihan berat badan ya. Kemudian fungsi lain adalah dia bisa memodulasi sistem imun kita. Seperti yang sudah jelaskan di depan tadi. Imunitas yang kuat adalah imunitas yang memiliki respon yang seimbang. Seimbang antara respon yang pro radang dengan anti radang. Rupanya yang mendidik sel imun kita supaya bisa memproduksi sitokin atau memiliki respon imun yang seimbang itu adalah mikrobiota. Yang mengedukasinya, yang memodulasinya adalah mikrobiota, Mas Wahyu. Kemudian fungsi-fungsi fisiologi penting dalam tubuh pun itu dimainkan oleh mikrobiota, regulasinya dimainkan oleh mikrobiota. Demikian juga hormon. Regulasi hormon juga diatur, diregulasi oleh mikrobiota. Saya kira cukup 8 slide itu dulu. Mungkin yang berikutnya bisa kita lanjutkan pada part yang berikutnya. Oke, Pak Rekta. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan setelah ini. Virus dapat menyerang tubuh kapan saja dan di mana saja. Sistem imun tubuh yang seimbang dapat melindungi Anda dari serangan virus dan patogen lainnya penyebab penyakit. Seimbangkan sistem imun Anda dengan mengkonsumsi Pro IM1, suplemen kesehatan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Menyeimbangkan sistem imun, pencernaan yang sempurna, penyerapan nutrisi yang tinggi, detoksifikasi alami, antidepresi, menurunkan berat badan, promosi kesehatan secara komprehensif dan holistik. Berbahan alami, tanpa pengawet dan diproses dengan teknologi modern dan higienis, serta teregistrasi Badan POM, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi, tunggu apa lagi? Minum Pro IM1 secara teratur. Pro IM1, sahabat sehatku. Sudahkah minum Pro IM1-mu hari ini? Oke, Pak Rekta, ini nanti sesi yang terakhir saya minta Pak Rekta untuk tentang Pro IM1 lagi. Terus saya masuk ke Mas Gary. Halo, Pak Rekta. Silahkan, siap. Iya. Nanti saya masuk ke Pro IM1 lagi, Pak ya, untuk penegasan. Pro IM1 itu apa? Terus kelebihannya Pro IM1 dari produk sejenis di pasaran semacam itu. Silahkan. Singkat, nanti saya sesi yang terakhir ke Mas Gary terkait kondisi di sana. Mas Gary itu lulus apa Pak? Kemarin lupa saya Pak. Biokimia. Biokimia ya, ahli biokimia.
Wah, Ya. luar biasa. Ilmu yang nggak kebayang saya. Saya itu ilmu sosial, jadi nggak kebayang model-model gitu. Kimia di dalam sel, sederhananya Mas Wahyu. Gitu. Kimia di Gitu. dalam sel, ya. Ya sel tanaman, sel kita, sel hewan, gitu. Cocok lah berarti Pak ya. Oke, kita lanjut Pak ya ini Pak ya. Monggo. Nah. Oke. Itu tadi teman-teman Type Lovers bahwa penjelasan padat dari Pak Rekta tentang tubuh manusia, bagaimana tubuh itu berjalan, bagaimana pusat sesungguhnya itu ada di perut. Ketika perut yang sehat itu akan membawa tubuh yang sehat juga. Dan Pak Rekta Gesson ini pakar probiotik, adalah Direktur Utama PT AMA, produsen Pro EM1, suplemen probiotik. Pak Rekta, bisa dijelaskan nggak? Pertama tentang produk Pro EM1 ini. Apa yang membedakan Pro EM1 ini dengan produk sejenis? Sehingga saya, orang lain, dan semuanya itu harus mengkonsumsi ini. Monggo Pak Rekta. Mas Wahyu, saya mulai dari definisi probiotik menurut WHO, Iya. juga Badan POM kita sendiri, adalah bakteri baik yang hidup. Ini saya garis bawahi yang hidup ya Mas Wahyu. Apabila diberikan dengan jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Nah, di dalam Pro EM1 ini berisi multi-strain ya, banyak strain probiotik yang hidup dan aktif. Kepadatannya sangat tinggi, dari miliaran sampai puluhan miliar per mililiter. Nah, kelebihannya dibandingkan produk lain, umumnya probiotik yang lain itu berupa powder, berupa tepung ya, yang dalam proses pengeringannya itu bisa menggunakan pembekuan atau pemanasan, maka terjadi kerusakan sel dari probiotik itu sebesar 85-90%, Mas Wahyu. Sisanya yang masih utuh hanya 10-15%. Ini menurut penelitian prinsipal kami, Emro Okinawa. Itu pun yang 10-15% itu yang masih utuh selnya tidur, dorman ya istilahnya. Harus bangun dia di dalam usus. Ketika ketemu makanan atau ketemu medianya di usus, dia harus bangun. Jadi probiotik itu kalau kita kembali ke definisi tadi, nggak cukup hanya hidup, Mas Wahyu, nongkrong doang dia di usus, dia harus aktif, harus hidup dan aktif, begitu. Lalu ada juga produk yang cair ya, yang hidup juga, tapi hanya single strain. Dia diberikan dengan makanannya, katakanlah itu susu. Ketika susunya berkurang separuh, populasi dari single strain itu juga berkurang separuh. Lalu pada akhirnya makanannya habis, populasi dari single strain probiotik itu juga hilang, habis. Maka produknya akan rusak atau basi. Kami boleh bangga, Mas Wahyu, bahwa Pro EM1 ini adalah probiotik yang berisi multi-strain probiotik hidup aktif dengan kepadatan tadi yang pertama kali di dunia. Tidak ada duanya, Mas Wahyu. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia kita boleh klaim bahwa Pro EM1 ini adalah probiotik pertama yang hidup, multi-strain, aktif, dan kepadatan tinggi. Sehingga kalau dikonsumsi itu proporsi 80% probiotik tadi, syarat dari organ kita sehat, tubuh kita sehat, itu segera kita capai. Begitu. Jadi suaranya kok hilang. Suaranya hilang, Mas Wahyu? Suaranya hilang. Oh, oke. Oke, ini sudah jelas, sudah muncul. Saya ulangi lagi, Time Lovers. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi Pro EM1, suplemen probiotik aktif multi-strain yang bagus untuk menjaga imun kesehatan kita. Tubuh kita, usus kita bagus karena ada probiotik ini dari Pro EM1. Insya Allah tubuh juga akan merespon untuk menjadi lebih kuat, lebih sehat, sehingga
segala macam penyakit, khususnya ini COVID-19 yang lagi jadi pandemi, bisa terhindar, maksudnya tidak masuk ke tubuh kita. Begitu ya Pak Rekta? Betul, Mas Wahyu. Oke, terima kasih sekali Pak Rekta untuk waktunya. Tapi teman-teman, ini saya akan berpindah sedikit, akan mengobrol bukan dengan Pak Rekta, tapi dengan Mas Gary Alvaro. Ini putra dari Pak Rekta yang saat ini ada di Amerika, baru saja selesai studi tentang biokimia. Bisa bergabung dengan kami, Mas Gary? Silakan. Gary. Wahyu. Ya. Selamat malam, Mas Gary. Ya, selamat malam Pak Wahyu. Saya ucapkan selamat dulu selesai telah menyelesaikan studinya di Amerika. Selamat. Bisa diceritakan sedikit ini, studi apa ini, Mas Gary? Ini saya studinya ini biokimia. Jadi biokimia itu seperti biologi dan kimia digabung. Dan saya tuh paling banyak belajar tentang kimia dan proses-proses yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Oke, luar biasa. Dijelaskan dari universitas mana ini, Mas Gary? Saya belajar di Universitas Wisconsin Madison, letaknya di kota Madison di negara bagian Wisconsin. Itu jadi kalau misalnya Amerika itu tangan, kita itu di tengah atas. Tengah atas. Ya. Oke, suhunya sejuk pasti karena subtropis. Iya, sekarang memang lagi musim semi sih, jadi lagi enak-enaknya ini. Oh gitu ya, oke. Mas Gary, bisa nggak cerita kondisi di Amerika saat ini terkait pandemi, terkait sosialnya semacam apa, bagaimana proses Mas Gary belajar di sana atau sekarang sudah lulus, itu seperti apa Mas Gary? Biar orang Indonesia ini juga punya gambaran di Amerika seperti apa sih kalau lagi pandemi semacam itu. Saya share screen PowerPoint yang itu ya, akan bantu penjelasan saya ya. Oke. Jadi saya akan ceritakan per daerah dan saya akan sedikit berbicara tentang kondisi dulu dan lebih banyak tentang kondisi sekarang ya. Jadi di tempat saya di Universitas Wisconsin Madison, saya sebagai siswa di sini tentu terdampak oleh virus COVID-19, di mana kita harus memindahkan banyak sekali aktivitas online, aktivitas menuju ke platform online, dan kita harus meninggalkan aktivitas yang sebelumnya tatap muka seperti lab, kelas, dan mungkin bertemu dengan profesor jika kita ada pertanyaan yang untuk ditanya. Nah, sekarang karena sudah mulai ada vaksinasi, orang-orang sudah mulai kebal terhadap virus, mereka sudah percaya diri bahwa mereka bisa buka kelas tatap muka secara perlahan-lahan. Sekarang saya sudah bisa masuk ke lab mikrobiologi di semester lalu maksudnya. Dan satu kelas itu dibatasi 10 orang dan semuanya protokolnya harus memakai masker, harus paling tidak berdiri sekitar 6 kaki ya, atau dimeterkan 2 meter. 2 meter. Ya, jadi kalau lab jumlahnya tidak banyak, siswanya sih gampang. Tinggal ke lab aja, kerja praktikum, pulang kerjain laporannya, sudah gitu aja. Oke. Mas Gary, bisa cerita nggak kehidupan daily-nya di sana semacam apa? Kalau di Indonesia kan, misalnya saya atau banyak keluarga itu udah tidak lagi makan di restoran atau di warung, pilih delivery makanan semacam itu. Terus kami juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat
ketat. Ketika misalnya saya keluar beli makanan ke warung atau mungkin ke kantor, saya pulang akan langsung mandi, ganti baju yang baru semacam itu. Kalau di Amerika daily-nya seperti apa? Selain masker loh ya. Masker ya. Yang pasti saya ceritakan cerita-cerita dari awal mula pandemi ya kalau begitu. Jadi kita Amerika itu sudah mulai was-was tentang COVID ini mulai Maret 2020. Nah, pada saat itu orang kan panik. Jadi restoran mulai tutup, toko-toko sudah mulai tutup, dan ya kita kalau acara shoppingnya ya paling kita pergi online shopping ya. Terus saya sih lebih banyak masak juga saat pandemi karena ya takut keluar. Jadi tempat yang saya pergi keluar itu cuman pergi ke supermarket aja, pasar swalayan untuk beli makanan. Lalu mungkin saya olahraga di luar ya. Misalnya kalau saya bisa ketemu lapangan basket atau lapangan tenis, saya bisa main olahraga ya sama teman-teman saya. Dan yang pasti sih kalau kegiatan di Amerika ya pas awal-awal pandemi itu kita biasanya ya lomba beli hand sanitizer lah biasanya. Itu sama lah kayak di Indonesia. Dan salah satu hal yang saya kira lucu ya kan orang Amerika itu pada saat awal pandemi itu mereka tuh beli bondong-bondong tisu toilet itu loh. Karena kan ya hanya orang Asia aja ya yang kalau setelah buang air kan pakai air. Iya. Iya, jadi tapi sekarang sih sekarang gimana yang sekarang? Kalau sekarang sih itu kan yang dulu awal-awal. Kalau yang sekarang? Ya, kalau sekarang sih sudah lebih baik. Apalagi di kota saya di Madison, Wisconsin ini banyak sekali restoran yang sudah buka. Ada beberapa yang masih harus delivery atau take out ya. Tapi juga ada yang sudah buka tapi hanya boleh beroperasi dengan kapasitas terbatas. Seperti berapa ya? 50% dan harus dikasih celah 2 meter dari meja berikutnya ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya sama ya kayak di Indonesia sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang ini orang itu nggak paham, mungkin kayak ya tidak mendengar secara langsung atau hanya melihat sekilas bahwa mereka merasa di Indonesia ini ya bisa-bisanya aja gitu, misalnya harus ini. Ternyata di Amerika juga sama ya, physical distancing, terus dilarang dine in, harus take out semacam itu. Kalaupun harus dine in dengan protokol kesehatan yang ketat, ada bangku yang dijarangkan semacam itu, jumlah kapasitas restoran juga dikurangi semacam itu ya Mas Geri ya. Ya, dan kalau di dalam ruangan tertutup seperti bilang aja di gym atau di bank itu ya semua harus pakai masker. Terus banyak sekali alat-alat disinfektan yang dipakai untuk membersihkan tempat. Jadi misalnya kalau di gym setelah saya angkat besi gitu saya harus langsung bersihkan saya dikasih seperti botol semprotan gitu yang isi disinfektan gitu. Oh, luar biasa. Setidaknya saya punya bayangan, di Amerika juga sama seperti itu. Tapi yang menarik Mas Geri, ini juga banyak pertanyaan dari saya, teman-teman yang juga sering bertanya gini, kalau di Indonesia itu kan banyak yang ngeyel bahwa COVID itu tidak ada. Kalau di Amerika itu ada nggak sih kelompok orang yang semacam itu yang meyakini bahwa COVID itu tidak ada, sehingga cuek? Ini sih pembicaranya sudah sampai politik ya Mas, Pak soalnya. Enggak lah, ini kan daily kehidupan sehari-hari di sana sebenarnya. Ya. Sebenarnya sih ya kita tahu ya pasti sih di setiap negara itu pasti ada beberapa orang yang mungkin pengertian sainsnya kurang dan mungkin mereka hanya melihat dari satu sisi dari pandemi ini ya. Jadi ya saya nggak akan ngejudge mereka ya, tetapi
masih juga ada orang yang itu berpikir kalau COVID itu tidak ada, COVID itu cuma seperti flu biasa gitu. Macam itu ya. Memang karena di Wisconsin, di negara bagian Wisconsin sini, kasus mereka itu banyak, hanya angka kematian mereka aja yang tidak sebanyak negara bagian lain seperti California, New York. Oh gitu, Nah, jadi rendah tingkat kematiannya ya. iya. Jadi karena itu orang-orang tuh pikir tuh, oh COVID tuh cuman seperti flu biasa aja gitu. Oke. Ini Tapi kalau sudah ada peraturan masker tuh semuanya orang pakai lah. pakailah. Oh, oke. Kalau di Indonesia tuh ada PPKM, Mas Gary. Nah, pembatasan skala mikro. Jadi di tiap kampung, RT itu ada semacam pembatasan, ada posko-posko yang untuk mendata orang yang masuk, orang dari luar daerah yang masuk, semacam itu. Kalau di model-model di Amerika, ada nggak sih semacam itu? Jadi yang Pak Wahyu bilang tuh seperti mereka seperti kayak teli atau bikin data banyak orang yang masuk keluar kota gitu ya. Iya. Sebenarnya saya kurang tahu ya, tetapi memang sih saat perayaan liburan yang besar seperti Natal, Paskah, terus ada namanya Thanksgiving juga ya, Thanksgiving. Itu memang sih mereka anjurkan jangan pergi keluar kota, apalagi jangan terbang pakai pesawat, jangan naik kendaraan umum. Pokoknya sih kalau menurut mereka ya mereka hanya bisa mengasih warning aja ya untuk masyarakat agar mereka tidak agar mereka tidak memperparah situasi. Tapi masih juga banyak orang yang pulang ke rumah warga mereka sendiri untuk Thanksgiving. Tapi nggak semuanya yang pasti. Oke. Saya bisa punya gambaran terkait di sana. Kadang-kadang kan kalau di Indonesia kan Lebaran ya, yang mudik itu kan Lebaran. Kalau di Amerika itu Thanksgiving ya, betul ya, Mas? Ya, yang paling besar sih Thanksgiving, tapi juga Thanksgiving ya. Juga ada saat Natal. Ya, biasanya Thanksgiving sama Natal ya. Sama Natal ya. Tapi di sana ada penyekatan nggak, Mas Gary? Kalau di Indonesia kan Lebaran kali ini kan pertama ada larangan mudik, kedua ada penyekatan. Kalau di Amerika model-modelnya seperti apa itu? Selain himbauan ya, mungkin ada nggak strict bahwa nggak boleh masuk, harus ada surat keterangan sehat semacam itu, atau bagaimana prosesnya di sana? Yang pasti sih protokol harus ditaati. Kedua, kita ya kalau minimal sih untuk pesawat terbang ya, mereka haruskan kita tes PCR kalau nggak 2-3 kali 24 jam. Sama ya, semacam itu. Oke. Di Indonesia kan juga sama bahwa harus tes PCR, antigen, semacam itu untuk perjalanan jarak jauh, pesawat ataupun kereta api. Ya. Oke, Mas Gary, kalau saya itu ingin punya gambaran terkait di Madison atau di Amerika secara umum terkait pandemi ini. Di Indonesia kan mungkin Mas Gary sudah berapa lama Mas di sana? Belum pulang? Saya lama? Di sini sih saya mulai genap 4 tahun ya di sini. Jadi 4 tahun ya. Ya. Tapi saya juga. Dan selama pandemi belum pulang ya? Oh, saya sempat pulang juga 2 kali. Pulang juga ya. 2 kali. Oh, oke. Di Indonesia kan ada penerapan zona ya, zona hijau, kuning, sama merah. Kalau di Madison sendiri ada zona-zona semacam itu nggak untuk memberi gambaran bahwa di sini infeksinya COVID sangat tinggi semacam itu? Setahu saya sih nggak ada ya, tidak ada karena saya cuma hanya bisa tahu kalau area ini itu banyak sekali kasus dari
berita biasanya. Misalnya dari universitas saya kan biasanya kan mereka dari administrasinya mereka kirim email kan ke saya. Misalnya dibilang, oh karena ada party di blok ini itu ada banyak anak-anak di blok ini yang kena positif gitu. Ada yang menjadi klaster, atau misalnya ada klaster di downtown itu di tengah kota gitu. Nah jadi jika saya punya informasi seperti itu, maka saya otomatis akan menghindari area itu. Dan memang sih saya yang pasti sih di kepala saya ya, saya sudah punya seperti peta mental ya. Jadi jadi misalnya kalau misalnya hari misalnya malam minggu, saya nggak akan keluar kayak misalnya daerah yang banyak bar sama klubnya ya, karena saya nggak tahu kenapa tapi bar sama klub di sini itu masih buka, orang di sana nggak pakai masker dan sama sekali nggak ada distancing sama sekali. Belum lagi itu kalau sudah mabuk-mabuk gitu. Iya. Jadi sebenarnya sama ya kayak di Indonesia ini. Ada kelompok yang memang tidak percaya, ada kelompok yang percaya tapi abai, ada yang gimana? Ya, jadi sih saya kan mendengar dari teman-teman saya yang di sini ya. Kamu itu kuliah tuh cuma sekali. Kapan lagi bisa kayak gini? Waduh, itu sama aja kayak di Indonesia, hidup sekali kok dibuat susah itu makanya. Wah, bahaya itu bahaya. Oke, Mas Gary, terima kasih sekali waktunya. Tapi saya terima kasih. Gimana? Saya boleh nambah sedikit juga tentang boleh. Jadi yang pasti sih sebelum vaksinasi sudah banyak, mahasiswa di sini dites dianjurkan tes selama 4 sekali selama 4 hari, dan mereka testingnya itu menggunakan sebuah sebuah kemasan, dan di kemasan itu kita harus menaruh air liur kita. Dan katanya sih tes air liur itu lebih efektif daripada tes PCR, karena ya pertama ya mungkin secara data sih mereka bilang lebih efektif, dan kedua lebih cepat. Jadi karena itu sih universitas bisa kontrol itu seandainya ada kayak booming kasus di satu tempat, atau misalnya ada satu guru yang kena kasus COVID, maka semua orang bisa tahu gitu. Ya. Jadi program tracing mereka juga sangat canggih juga. Ya. Oke, ini jadi gambaran memang karena ketika proses tracing itu ketat, efektif, bisa mengetahui memang lebih cepat, lebih detail ya. Kalau mungkin di Indonesia, mungkin Mas Gary juga pernah baca, kenapa angka itu turun? Orang meyakini karena tracingnya rendah. Pemerintah udah jarang lagi melakukan tracing gitu. Jadi hanya angka COVID-nya terlihat menurun, padahal belum tentu juga. Jadi memang yang harus dilakukan akhirnya ya tetap waspada, tetap protokol kesehatan. Itu yang menjadi kewajiban masyarakat di Indonesia. Waktunya berbagi cerita tentang pandemi di Amerika, terutama di wilayah medicine ya, di sana itu seperti apa, saya punya gambaran. Saya nggak bisa lama-lama lagi karena di Indonesia ini hampir setengah 12. Habis ini adzan zuhur, suaranya adzan itu akan sangat keras, akan masuk studio. Bocor ini nanti. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat lagi untuk studinya. Semoga sukses, menjadi ilmu yang berkah bagi Mas Gary, keluarga, dan juga bangsa Indonesia. Amin. Salam untuk keluarga di sana, Mas Gary. Saya undur diri. Ya, semoga Pak Wahyu juga sehat dan sukses selalu juga ya. Amin. Terima kasih. Kita saling mendoakan yang terbaik.
Amin. Oke, teman-teman Time Lover, itu tadi bincang saya dengan Pak Rekta Gesson, pakar probiotik, dan juga Mas Gary Alvaro yang 4 tahun tinggal di Madison sana. Mas Gary baru saja menceritakan tentang kehidupan sehari-hari di Madison terkait adanya wabah COVID-19. Saya undur diri, terima kasih untuk waktunya. Kita jumpa lagi di Time Podcast by Time Indonesia selanjutnya. Terima kasih.